Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dosen Dr. Taufik Siraj MPDI serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Divarfa Aulia sebagai moderator pada pagi ini yang akan memandu presentasi kelompok kami. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para pemateri kita pada hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Elvita Indah Cahyani. Lalu akan disusul pemateri kedua yaitu saudara Muhammad Fatih Hidayatul. Untuk judul PPT pada pagi ini mengenai problematika lembaga dan pendidikan umat Islam kontemporer. Untuk tahu lebih lanjut lagi, kita simak penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Elvita Indah Cahyani. Kepada saudari Elvita Indah Cahyani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Secara istilah atau umum, pendidikan Islam ialah kalimat tarbiyah, taklim, takdim. Tarbiyah berasal dari kata robba yurabbi, yang berarti memelihara, membesarkan, dan mendidik. Taklim menurut bahasa ialah proses pembelajaran sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan takdim adalah proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak. Perkembangan pendidikan Islam seringkali mengalami naik turun dari masa ke masa. Problematika yang kerap muncul menghambat kemajuan pendidikan Islam. Minimnya pemikiran kreatif, inovatif, dan kritis. Ada pula pakar pendidikan Islam yang terkadang lebih sibuk memikirkan perbedaan yang timbul antar lembaga menjadi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pendidikan Islam dengan luring dan daring. Sekolah merupakan bagian struktur dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Akan tetapi, pada masa pandemi saat ini, pemerintah menganjurkan proses pembelajaran mengajar dilakukan secara daring atau dalam jaringan, yang dimana kegiatan daring tersebut membatasi proses pembelajaran karena tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi melakukan via gadget. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan yang pertama ialah meminimalisirkan penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani atas tuntutan penuntasan kurikulum. Yang ketiga, menjadi lebih praktis dan fleksibel karena dapat memberi tugas kapan saja. Yang keempat, penyampaian materi juga lebih cepat dan dapat dijangkau oleh peserta didik. Kekurangannya, kurangnya sarana prasarana. Biasanya, peserta didik menjadi tidak fokus dan tidak paham atas materi yang disampaikan secara virtual. Dengan keterbatasannya, ide kreatif membuat peserta didik menjadi bosan. Selanjutnya, ketidaksiapan orang tua berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum terjadinya masa pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara luring atau luar jaringan atau secara normal pada semestinya. Pendidikan Islam diajarkan melalui lembaga keagamaan seperti pesantren dan madrasah atau sekolah umum lainnya. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran luring. Kelebihannya yaitu peserta didik mampu menangkap materi secara langsung. Selanjutnya, guru juga tidak direpotkan dengan pembelajaran media virtual. Kemudian, kegiatan belajar mengajar jadi lebih hikmat karena tidak terkendala sinyal. Kekurangannya, di masa pandemi, jika dilakukan pembelajaran secara luring, akan banyak orang yang akan terjangkit wabah virus corona.
khususnya pada pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fatih Hidayatul. Kepada Saudara Fatih Hidayatul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam tatanan normal baru. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pemantauan yang menyediakan pengetahuan yang relevan. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah yang diintervensi. Yang kedua, penegasan ulang tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, merancang struktur proses pelaksanaan. Kebijakan pendidikan. Menurut pandangan Islam, ialah ta'dib yang mencakup unsur-unsur ilmu, instruksi, dan pembinaan yang baik. Kebijakan pendidikan merupakan tatanan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistematis pendidikan yang di dalamnya termasuk tujuan pendidikan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, implementasi kurikulum dalam pendidikan Islam di era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 diwarnai dengan teknologi informasi yang mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan, di antaranya pengembangan intelektual yang perlu dilakukannya revisi kurikulum 2013 guna mengantisipasi terjadinya perkembangan pada abad 21 untuk menyesuaikan karakteristik anak didik. Revisi kurikulum 2013 merupakan perubahan yang menyesuaikan penataan standar nasional pendidikan, SNP, standar kompetisi lulusan, SKL, standar isi, SI, standar proses, SP, dan standar penilaian pendidikan, SPP. Revisi tersebut juga menyempurna kurikulum yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi. Implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap di masing-masing sekolah, menyesuaikan kesiapan sehingga menghasilkan keoptimalan yang dapat menyiapkan generasi yang berkualitas bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasannya. Maka materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai poin 4. Sumber daya manusia dan lembaga pendidikan Islam kontemporer di era industri 4.0. Sumber-sumber informasi yang harus diseimbangi dengan literatur ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam bertujuan penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, agar umat Islam tetap berperan aktif di era globalisasi. Beberapa hal yang bisa dilakukan bagi peningkatan sistem pendidikan Islam, yakni umat Islam mampu memanfaatkan sarana teknologi sebagai alat perjuangan, mempersiapkan sistem pembelajaran yang inovatif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bersaing di era modern saat ini. Untuk itu, setiap manusia harus membekali dirinya dengan keahlian, kepandaian, dan keterampilan. Proses belajar mengajar di era evolusi industri 4.0 yang lebih modern dan serba canggih. Akan tetapi, kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari bimbingan seorang guru. Sebab guru sendiri adalah keteladanan bagi seorang murid, dan sumber teladan yang terbaik ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah guru yang mampu mengajari anak didiknya dengan meneladani perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpedoman pada sunnahnya. Baik, terima kasih. Itu tadi rangkaian materi-materi yang sudah kami sampaikan. Demikian
presentasi materi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.